saya Bu. Silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah, di sini anda semua udah pada kenal sama temannya belum? Belum. Sama Ibu? Belum juga. Bisa. Oh iya. Dan mana? Nama saya di kelas. Oh, oke. Sebelumnya Ibu mau perkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Nikita Putri. Ibu sebagai guru BK di sekolah ini ya. Iya, Bu. Dan mana dulu nih mau perkenalkan? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Firda Aini. Saya biasa dipanggil Firda. Saya dari MIPA 2. Halo Firda. Baik, perkenalkan nama saya Bunda. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Halo, Bunda. Selanjutnya, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Jessica Braki, biasa dipanggil Bella, dari kelas IPA 1. Halo Bella. Perkenalkan nama saya Salma Denti, bisa dipanggil Salma, saya dari kelas 10 S1. Halo teman. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 11 MIPA 1. Halo Nabila. Nah, semua sudah pada perkenalan. Semua sudah yakin dengan semuanya? Sudah, Bu. Ibu tes dulu ya. Oh, kalau enggak kita pakai nama aja. Boleh, Bu. Jangan Sini, Bu. silakan. Tahu Bu? Oke, silakan Firda. Firda Bening. Firda Bening Bella. Kak Firda, Kak Bening, Kak Bella, Salma. Firda, Benting, Bella, sama Nabila. Oke. Yeay! Oke, kalau dari Nabila dulu ya. Oke, Nabila. Kak Nabila, Salma. Nabila sama Bella. Nabila sama Bella Bening. Dan Nabila sama Bella Bening Firda. Oke. Selanjutnya, ibu mau bertanya deh. Anda semua udah tahu kita mau ngapain? Belum. Konseling kan kata ibu kemarin. Oh, iya. Ada udah pada lupa ya. Iya, Bu. Banyak tugas Bu. Oh, banyak tugas ya. Jadi Anda semua udah tahu belum apa itu konseling? Belum tahu Belum, Bu. Oh, belum harus belajar sini. Ya udah, sedikit ibu jelaskan ya tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah di mana guru BK menjadi pimpinan kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah yang anda mau menyelesaikannya. Masalah siapa saja yang mau diselesaikan, itu kita membicarakan masalah itu bersama-sama. Sama-sama memberikan solusi bersama-sama nanti. Nah, selanjutnya di sini juga ada asas. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Anda semua tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa saja sih yang menurut Anda rahasia, karena ibu percaya kepada Anda semua mau merahasiakan. Kalau Anda semua mau merahasiakannya Mau. Sebenarnya ada juga di sini asas keterbukaan Anda semua terbuka dalam semua yang ada dirasakannya. Kalau misalnya di ungkapan aja terbuka, dan kita sama-sama tahu, dan kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang tadi mengganggu Anda. Nah, selanjutnya juga ada asas kenormatifan. Ibu minta Anda semua aktif dalam kegiatan kali ini ya, agar kita dapat menyelesaikannya. Gimana? Mau nggak? Mau. Baik, selanjutnya ada kesukarelaan. Anda semua sukarela atau bagaimana datang ke kegiatan ini? Sukarela, Bu. Sukarela, Bu. Oke, sukarela semua ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya tuh ibu mau mencontohkan masalahnya dulu ya. Iya, Bu. Sebelumnya ibu mau nanya dulu, Anda semua udah nyaman dengan duduk di sini? Sudah, Bu. Ada yang mau permisi? Ayo, Bu. Silakan. Ini sih ya, Bu. Iya. Oh, misi, Bu. Oke, silakan Nabila. Baik, silakan Nabila. Oke, baik, selanjutnya kita sesi intinya ke kegiatan intinya. Nah, di sini
sebelum mencontohkan masalahnya dulu ya. Misalnya ibu punya masalah susah tidur karena ibu begadang terus karena mungkin terlalu banyak yang dipendam, jadi ibu susah tidur gitu. Susah juga buat berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Oke, paham semua? Paham Bu. Nah, ada masalah siapa dulu nih? Saya Bu. Oke, akan Masalah saya lebih ke ini Bu, belajar. Saya jarang nangis belajar gara-gara saya ada masalah sama anak saya. oh gitu ya, berarti karena masalahnya itu kurang motivasi belajar karena bermasalah dengan abangnya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Kalau masalah saya akhir ini saya malas Bu, malas melakukan sesuatu gitu Bu, jadinya sering rebahan aja, tidur juga malas lagi tidur pulang rumah. Oh, malas aja ya. Iya, pengen malas aja gitu Bu, karena nggak ada kegiatan. Oke, selanjutnya masalah siapa? Oke, silakan. Kalau saya sama Bu yang masalah begadang, tapi bukan karena banyak masalah Bu. Cuma karena tidur siangnya lama, jadi malamnya kan nggak tidur ngantuk makanya begadang. Oke, karena tidur siangnya tadi apa ya, malamnya ya. Silakan selanjutnya. Masalah saya sering merasa capek sama diri sendiri Bu. Kalau sering capek ya. Oke, selanjutnya. Saya kepercayaan diri Bu. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri kalau mau menemukan banyak orang. Oh, iya. Mungkin saya kurang percaya diri karena mungkin ada yang ini ya, kita yang mengganggu di diri kita yang kita belum percaya kita bisa. Oke, jadi dari semua silakan. Nah, dari semua tadi kita sudah mengungkapkan semua masalah ya. Nah, jadi masalah siapa nih yang mau kita bahas? Bening, Bu. Kayaknya kan dia udah capek sendiri kan, bukan harus Iya. jadinya Bu. Oke. Apakah Bening bersedia? Bersedia Bu. Selanjutnya. Oke, Bening boleh diceritakan sekarang. Mungkin yang saya begini saya sering capek sama diri sendiri Bu. Kayak misalnya mungkin memang dari kecil Bu suka apa-apa ada masalah dan sering dendam, jarang mau dilupakan. Jadi kayak mungkin karena keluarga perasaan Bu, jadi kalau misalnya ada sama di keluarga dendam, dan jadi pas di saya panik karena keseringan dendam itu kayak nanti misalnya lagi belajar Bu capek besok nangis, nggak ada nyebabnya Bu ya. Kebiasaan dendam Bu, jadi kayak capek aja Bu kalau sering-sering nangis. Berarti kan kamu terlalu memendam perasaan, jadi itu jadi kamu merasa capek terus ya, berarti kamu capek gitu ya. Kalau misalnya kayak ada kegiatan kan Bu, mudah kan capeknya Bu, padahal kayak baru nih Bu mulai kegiatan, itu kayak udah lah capek, jadi pas pulangnya diam-diam nangis gitu Bu. Berarti kamu itu batin kamu ya yang kamu yang tertekan, jadi membuat kamu ke air mata, gitu ya. Energi kamu terkuras. Nah, berarti kamu udah menyuruhkan bukan? Iya, Ya, nah, selanjutnya apakah Anda kan kita sudah mendengar ya dari cover ceritanya Bening. Nah, apakah Anda semua ada yang mau ngomong ceritanya? Saya Bu, Silakan Anda. itu tanya berarti apakah berarti anak-anak dulu. Itu tadi apa nih? Masalah. Kayak Bu, itu sebenarnya Bu, apakah berarti memendam amarahnya juga atau memendam semua masalahnya? Kalau amarah kalau di keluarga ya, tapi kalau misalnya kesal sama teman masalah itu kalau tergantung temannya sih, kadang luapkan. Tapi kalau sama keluarga mah amarahnya juga direndam. Nah, yang lain kayak ada yang bertanya? Bu, silakan cerita. Ini kan Bening jadi capek. Apa Bening itu tuh masuk stres? Bisa jadi stres nggak? Ya, bisa sih, soalnya kan karena sering dengan kayak misalnya lagi sendiri gitu pikiran tuh juga kayak stres aja, malas ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan jadi stres. Ini kan Bening jadi stres. Biasanya kalau orang stres tuh, kalau dia lebih meledak tuh jadinya
ada pikiran untuk mau mulai diri? Ini pernah mulai diri? Pernah. Kalau misalnya berapa bulan lalu cara menghilangkan stres itu jalan-jalan, tapi nggak tahu apa ini kayak malas gitu jalan-jalan kayak udahlah di rumah aja gitu, jadi kayak melampiaskan aja di muka diri gitu. Berarti kamu pernah ya mungkin. Nah, ada yang lagi tapi soalnya Kak Bening kan katanya kan suka memendam ya. Ada nggak sesekali gitu mencoba untuk diluapkan aja, misalnya ada teman yang bercerita atau mungkin ada teman yang betul-betul dekat gitu untuk menceritakan keluh kesahnya. Kalau untuk aku sendiri, kalau pribadi misalnya masalahnya di keluarga itu nggak pernah mau cerita. Tapi kalau misalnya masalah percintaan atau kesel sama orang itu masih ada cerita. Tapi kalau untuk pribadi sama masalah keluarga itu lebih mudah sih. Berarti nggak ada tempat untuk meluapkan lah istilahnya. yang lain apakah ada yang lagi? Saya Bu. Silakan juga. Baik, Bening, motivasi ini untuk bertahan itu tuh kayak dari apa sih? Mungkin support system dari seorang yang spesial atau mungkin dari barang atau apa gitu. Mungkin kalau motivasi itu diri sendiri sih lebih masalah. Kalau misalnya lagi down itu kayak mungkin lebih banyak berpikir sih, kayak kalau aku kayak gitu terus nanti kayak mana ke depannya. Kalau aku bisa kayak gitu juga mungkin lebih kayak membangkitkan diri aja sih lagi. Dari diri sendiri aja. Kalau dari teman kita ada nggak sih menyemangati kita mengasih memberi motivasi lah ke Bening? Mungkin karena aku emang nggak tipe yang suka yang punya keluarga sama masalah pribadi itu nggak ada sih. Soalnya mereka juga nggak tahu. Mereka cuma tanya paling kalau aku lagi bebek, oh berantem sama pacar atau berantem sama teman gitu doang. Baik, silakan sama. Kan katanya ada hal terbebani gitu kan. Jadi masalah apa gitu yang membebani kan? Berarti ada suatu kan tadi katanya ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Jadi masalahnya masalah yang seperti apa? Apa memang tidak bisa terselesaikan itu makanya menjadi beban pikiran? Kalau untuk masalah itu kayak mungkin karena dari keluarga sih, kayak bisa bilang trauma gitu, kayak mungkin karena ayah aku temperamental kan, soalnya kita mungkin kesalahan dikit gitu. Nah, jadi kayak mungkin trauma dari kita itu sampai sekarang itu ya dipendam aja, diluapkan. Sudah ada saya yang mau bertanya. Cukup Bu. Berarti Bening itu terlalu masalah tadi menjadi bahkan sampai mencelakai sampai menghentikan dirinya ya. Kan semua ada yang mau memberi saran kepada Bening agar Beningnya itu tidak merasa terbebani lagi. Silakan Kalau ada saran dari saya, sebaiknya Bening jangan semuanya dipendam gitu. Karena nanti kalau dipendam nanti dia jadi waktu di suatu saat nanti, jadi ya bisa jadi bahaya gitu. Jadi baiknya diluapkan aja, tapi luapkannya ke hal yang tepat, misalnya ke orang yang bisa dipercaya, yang bisa cocok sama Bening untuk cerita, atau ke mana ya, ke yang positif lah, kayak olahraga atau hal-hal yang positif lah. Ya, gitu. Begitu ya. Apa Bening bisa baik yang lain kan? Apa Sama-sama. Saya setuju dengan yang Kak Nadia sampaikan tadi. Mungkin Kak Bening bisa mengekspresikan lagi ke perasaannya, bisa cerita ke teman terdekatnya yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Kalau emang nggak bisa cerita ke keluarganya langsung. Terus juga mungkin kalau soal ayah Kak Bening, mungkin Kak Bening bisa lah obrolkan secara baik-baik biar hubungannya juga membaik. Kan juga di sekolah kita ada berbeda nih Kak Bening, jadi kita mungkin bisa sesekali curhat kalau emang ingin didengar gitu. Biar benar yang Kak Nadia sampaikan tadi, mungkin bisa jalan-jalan mungkin
luapkan sesuatu hal yang positif, olahraga atau ikut misalnya kajian-kajian yang bermanfaat, ya lebih banyak hal-hal positif lah yang kita lakukan. Apakah benar sebenarnya? Bisa. Yang lain apakah ada yang mau memberi saran lagi? Setuju Bu sama pendapatnya sama ya Bu. Semua setuju. Nah, dari semua pendapat dari teman-temannya, berarti itu semua hal positif yang harus dilakukan. Apakah dapat memberi komentar positif? Ya Bu, mungkin untuk kedepannya saya bisa mengekspresikan diri saya Bu, kayak misalnya kembali lagi ke mungkin kalau ada masalah negatif, ada pikiran negatif lagi yang muncul, mungkin saya bisa kayak jalan-jalan atau beli keinginan atau BSP. Berarti kamu semoga komitmen tadi itu dapat diamalkan, hanya diucapkan aja. Jadi sedikit dulu ya, kayaknya ada pendengar tuh ya dari jadikan dia. Iya Bu. Oke, baik, kita sedikit dulu. Gimana nih? Sudah ya. Oke, sedikit itu simpel saja. Tepuk jempol. Bukan gimana tuh Bu? Jadi mau praktekkan dulu ya sebelum kita lakukan. Tepuk jempol itu yang contohnya seperti ini. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantap. Oh, paham, Oke, Bu. oke, ya. Oke, sudah selesai mulai? Sudah, Bu. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantap. Iya, Bu. 1, 2, 3. Jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, mantap. Oke. Jangan lagi kok, jangan lagi ya, sudah. Gimana nih perasaannya tadi? Sudah lega Bu. Sudah lega ya. Oke, baik. Karena sudah di berakhir, Ibu mau minta dan Anda semua memberi kesannya buat hari ini, kegiatan hari ini. Apakah ada yang mau? Silakan aja. Misalnya untuk kegiatan ini kita seru ya Bu, kita jadi kenal sama teman-teman yang lainnya. Terus kita bisa menyelesaikan masalah dari teman kita. Aja Bu. Oke, yang lain? Silakan. Mungkin kesannya saya sendiri Bu, saya dapat masalah saya dapat teman-teman. Yang lain? Sudah? Nah, selanjutnya pesannya. Apakah ada yang mau memberi pesannya? Saya Bu, Silakan nih. mungkin kesan kedepannya kita dapat membantu masalah-masalah teman yang belum terselesaikan Bu, juga lebih aktif dalam kegiatan ini. Oke, baik. Yang lain? Mungkin nanti bisa lebih aktif lagi ya Bu dengan yang lainnya, karena kan kita beda kelas juga kan. Juga semoga kedepannya lebih banyak ice breakingnya Bu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, semuanya. Nah, selanjutnya gimana nih waktu kita di minggu depan? Apakah ada yang sama atau bagaimana? Jadi saya sama Ada sama dan kami sama. Setuju. Setuju. Iya Bu, tempatnya enak Bu ini. Oke, setuju ya. Semoga kita tidak ada halangan untuk di minggu depan. Ya, Bu. Oke. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua sudah mau berkumpul di kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat ya kegiatan kita ini di luar dari kelas ini. Nah, selanjutnya kan tadi kita di awal sudah berdoa, nah di akhir juga berdoa. Apakah ada yang belum berdoa? Saya Bu, Silakan nih. baik sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa beragama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat ini. Terima kasih kembali lagi kepada Anda semua. Ibu ucapkan